Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gue Dewita dan di sini gue mau bawa tema tentang merdeka dari Covid. Kalian sering banget gak sih dengar kata orang, kita ini tuh kayak lagi hidup di zaman penjajahan. Zaman dulu para pahlawan melawan musuh atau penjajah dengan bambu runcing. Bedanya dengan zaman sekarang, kita melawan musuh atau virus corona dengan rebahan aja di rumah gitu, di kasur, ya kan? Mohon maaf, ya kan? Mohon maaf, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Nggak sama, ya. Beda, ya. Gue yakinkan kalian itu beda, guys. Kalian bayangin, para pahlawan itu melawan penjajah dengan gagah berani dan dengan bambu runcingnya gitu, rela mengorbankan jiwa dan raganya demi NKRI, guys. Nah, sekarang kita bandingkan, kita melawan musuh COVID-19 dengan rebahan aja di rumah gitu kan. Mohon maaf yang pakai boxer, celana kolor di rumah, yang pakai daster di rumah, ya kan. Paling kalian rebahan gitu sambil nonton TV gitu, nonton Netflix atau apapun itu, ya kan. Itu kalau kalian bandingkan, itu beda jauh. Mohon maaf, jadi tolong jangan disama-samakan lagi gitu, jangan berharap sama. Tapi buat kalian yang masih optimis nih ya, merasa yang rebahan itu sama dengan para pahlawan kita zaman dulu ya, buat kalian yang masih optimis nih, coba kita jabarkan ya. Coba aja dibalik gitu keadaannya ya. Misalkan nih, kita lagi ada di tengah pandemi COVID-19. Bukan misalkan ya, memang benar kita lagi di pandemi COVID-19 gitu kan. Nah, kalau dibalik nih, ya kan, gimana caranya para pahlawan itu melawan musuh di pandemi COVID ini dengan bambu runcing? Gimana caranya? Ya paling-paling gini, kalau misalnya kita melihat orang tidak pakai masker atau kita melihat orang masih kumpul-kumpul, ya kan, kita pakai aja bambu runcing gitu kan. Woi, pulang lu pada. Atau woi, pakai masker gak lu gitu. Nah, pakai bambu runcing kan orang takut langsung kabur gitu. Oke, saya pulang gitu. Masih aman ya, masih nyambung bisa gitu, walaupun mungkin disangka orang gila, tapi kan masih efektif dong pakai bambu runcing gitu kan, kita ancam saja gitu. Nah, sekarang kita balik. Sekarang nih aku taruh kalian di tengah hutan gitu. Di tengah hutan, di sekelilingnya itu perkemahan pasukan Jepang. Nah, ya kan? Di situ kau sebagai pahlawan misalnya kan, bilang gini ke tentara Jepang. Hei kalian penjajah enyah dari bumi Nusantara ini. Terus orang Jepangnya bales gitu kan. Hei, siapa kamu? Aku tidak mau. Gitu ceritanya orang Jepang logatnya ya. Terus kamu jawab lagi gitu kan, oke kalau begitu tidak terima, ayo sini lawan aku gitu kan. Ambil tikar, ya kan, gelar tikar, terus kau rebahan gitu. Nah, jadinya apa kalau begitu? Paling-paling besoknya kau langsung didaftarkan jadi Romusa gitu kan, paling nggak itu juga kalau nyawa kau selamat gitu. Jadi tolong, beda gitu, nggak bisa kamu lawan dengan bambu runcing sama kamu rebahan, itu tuh nggak sama gitu. Mohon maaf emosi. Jadi beda. Mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu ya, jangan kepedean dulu. Nah, yang bener itu kalau misalnya kita di rumah rebahan tapi tetap produktif, ya kan? Yang kerja tetap bekerja dengan semangat, ya kan? Ya nggak kerja ya, minimal aja gitu bantuin emak misalnya masak, nyapu halaman atau nyuci apapun itu. Yang penting di rumah itu kita melakukan sesuatu yang produktif, ya kan? Apalagi kita ini sebagai insan mutu, ya kan? Sebagai insan mutu itu kita harus terus semangat dalam bekerja walaupun dari rumah saja gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa meraih kemerdekaan, guys. Kemerdekaan apa? Bukan kita sudah merdeka. Oh, belum. Kita harus meraih kemerdekaan dari pandemi COVID-19 ini supaya COVID-19 ini tuh bisa segera berakhir dan kita bisa ikut memajukan perekonomian di Indonesia. Perjuangan kita di situ, guys. Kita meraih kemerdekaan itu di situ.
Ya walaupun selama pandemi ini kita cuma di rumah aja ya kan. Dan kalau WFH nih, saya rasa semuanya juga merasakan hal yang sama gitu. Jam kerja semakin tidak jelas gitu, semakin bertambah gitu kan sebagai efek dari COVID-19 ini gitu. Mohon maaf jadi curhat, tapi nggak apa-apa, ini faktanya. Kenapa? Karena kita memang sedang berjuang-juangnya nih untuk mencapai kemerdekaan ya kan. Tapi semenjak WFH ini, gue jadi mikir gitu. Kayaknya semakin lama kita WFH, semakin lama kita nggak boleh keluar rumah kemana-mana. Iya, terutama untuk para pejuang kalong-kalong WFH. Kalong-kalong WFH itu pekerja yang wah luar biasa sibuknya, bekerja sampai larut malam gitu ya. Itu mohon maaf saya sebutnya kalong WFH gitu. Kenapa kita semakin gak boleh keluar rumah? Karena setahu gue ya, asal muasal dari COVID-19 itu dari para pedagang pasar di Wuhan sana yang jualan makanan olahan kelelawar atau jualan daging kelelawar gitu kan di pasar. Gue takutnya semakin lama kita ini WFH dengan jam kerja yang tinggi juga, lama-lama jangan-jangan kita bisa bermutasi menjadi kelelawar gitu. Nah, ini jadi masalah gitu guys. Jadi udah paling benar mendingan kita di rumah aja gitu. Gue khawatir kalau para kalong-kalong WFH ini kalau keluar rumah, dia bisa nyebarin juga virus corona ke orang-orang di luar rumah. Ya kan? Ya sudah, mending kita di rumah aja, tetap di rumah aja, tetap produktif, tetap semangat ya. Semoga kita bisa segera merdeka dari COVID-19 ini. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.